Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmalinda Agusa Putri, NIM 152190061. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pariwisata Budaya di Istanbul, Efek Mediasi dari Pengalaman Wisatawan dan Kepuasan pada Hubungan Antara Keterlibatan dan Niat Rekomendasi. Di sini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, yaitu alasan penulis memilih topik. Yang kedua, permasalahan yang diangkat. Yang ketiga, teori yang digunakan. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, hasil dari penelitian. Yang keenam, kunci dari pembahasan atau clue. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai alasan penulis memilih topik. Wisata budaya merupakan hal yang sangat penting bagi kota Istanbul yang merupakan kota Turki terpenting dalam hal budaya dan ekonomi. Selain itu, Istanbul, bekas ibu kota Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman adalah salah satu kota tertua di dunia. Temuan arkeologi menegaskan bahwa pemukiman pertama dimulai setidaknya 8.500 tahun yang lalu. Karenanya, wisatawan dan penduduk menganggap wisata budaya sebagai salah satu aset terpenting Istanbul. Kekuatan dari mulut ke mulut dan proses di mana wisatawan dengan sengaja dan tidak sengaja mempromosikan sebuah kota kepada orang lain, terutama di era media sosial saat ini, perlu disampaikan kepada manajer dan perencana jika mereka ingin memanfaatkan faktor-faktor komunikasi ini dengan sukses. Variabel yang digunakan dalam model yang dikembangkan dalam makalah ini berkaitan dengan dinamika ini, yang juga dibahas secara luas dalam literatur pariwisata budaya. Studi ini dilatar belakangi oleh perlunya penelitian yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan, kualitas pengalaman, kepuasan, dan niat rekomendasi dalam konteks pariwisata budaya di tingkat destinasi. Studi ini meneliti efek mediasi dari kualitas pengalaman dan kepuasan antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Kemudian, yang kedua kita akan membahas mengenai permasalahan yang diangkat. Studi ini berfokus pada efek mediasi, kualitas pengalaman, dan kepuasan terhadap keterlibatan dan niat rekomendasi mengenai destinasi dalam konteks pariwisata budaya, serta analisis hubungan antara keterlibatan, kualitas pengalaman, kepuasan, dan niat rekomendasi. Hasilnya memberikan informasi praktis tentang hubungan antara variabel-variabel ini dan akan memberikan rekomendasi untuk penyesuaian layanan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai teori yang digunakan. Dalam menyusun jurnal, Mustafa Safdet Altunal dan Birkay Erkut menggunakan beberapa referensi hasil penelitian para ahli yang digunakan untuk memecahkan penelitian yang ada. Kemudian, yang keempat, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan data empiris yang kemudian dikumpulkan di Istanbul menggunakan survei kuesioner yang dikelola sendiri dari wisatawan budaya yang mengunjungi distrik Sultanahmet. Kuesioner ini terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu mengumpulkan informasi demografis responden termasuk jenis kelamin, status perkawinan, usia, tingkat pendidikan, pendapatan bulanan pribadi, dan pekerjaan. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengukur keterlibatan dengan 4 item yang berasal dari penelitian sebelumnya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu mengenai mengukur kualitas pengalaman menggunakan 9 item yang berasal dari penelitian sebelumnya. Kemudian bagian yang keempat yaitu mengukur kepuasan dengan 3 item yang berasal dari penelitian sebelumnya. Dan bagian yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu mengukur niat rekomendasi dengan 2 item yang berasal dari penelitian sebelumnya. Kemudian, informasi demografis dan item lainnya diukur menggunakan skala tipe Likert 7 poin. Sangat tidak setuju akan mendapatkan poin 1 dan sangat setuju akan mendapatkan poin 7.
Kemudian, untuk menguji model yang diusulkan, Smart PLS3 digunakan untuk model pengukuran dan struktural. Partially square path modeling adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan multivariabel yang kompleks. Ini adalah teknik pemodelan yang membuat asumsi distribusi lunak. Ini dianggap sebagai alat yang berguna karena kemampuannya untuk menangani ukuran sampel yang kecil. Metode PLS adalah alternatif pemodelan persamaan struktural berbasis kovarian dan tidak seperti SIM tradisional. Metode PLS tidak menghasilkan statistik uji keseluruhan seperti statistik kesesuaian. Model pengukuran terdiri dari 6 konstruk laten dan 18 variabel yang diamati. Kualitas pengalaman sebagai konstruksi laten orde 2 dikombinasikan dengan 3 variabel laten pembelajaran, kenikmatan, dan pelarian untuk membentuk satu ukuran kualitas pengalaman. Survei kuesioner ini dilakukan selama bulan Mei dan Juni pada tahun 2014 di distrik Sultan Ahmet di pusat Istanbul tua yang bersejarah, yang berisi lokasi wisata seperti Hagia Sophia, Istana Topkapi, Hagia Ayren, Museum Mosaik Istana Agung, Museum Istanbul Archaeological, Masjid Biru, Basilika Sistine, Museum Seni Turki dan Islam, Byzantium Hippodrome, dan Spitz Bazaar. Semuanya dikunjungi oleh sebagian besar wisatawan budaya di Istanbul. Selama interaksi tatap muka, data dikumpulkan oleh salah satu penulis. Convenience sampling merupakan metode yang disukai karena keterbatasan waktu dan tenaga. Pengunjung ditanya apakah mereka pernah mengunjungi setidaknya 2 lokasi wisata di distrik Sultan Ahmet. Dan mereka yang menjawab pertanyaan ini secara positif ditanya apakah mereka bersedia untuk mengisi kuesioner. Sebanyak 300 kuesioner dilakukan dan 255 tanggapan yang dapat digunakan diperoleh setelah sampel yang tidak lengkap dikeluarkan dari proses analisis. Setelah survei dilakukan, akhirnya peneliti memperoleh data profil responden. Yang pertama yaitu untuk wisatawan yang lajang itu memperoleh persentase sebesar 87%. Kemudian untuk wisatawan berpendidikan universitas atau lebih tinggi memperoleh persentase sebesar 74%. Kemudian untuk wisatawan yang berusia antara 20 hingga 29 tahun memperoleh persentase sebesar 65%. Kemudian, untuk wisatawan yang berjenis kelamin perempuan memperoleh persentase sebesar 50,5%. Kemudian, wisatawan yang memiliki pendapatan bulanan kurang dari 3.001 US dollar mendapatkan persentase sebesar 49%. Kemudian, wisatawan siswa memperoleh persentase sebesar 47% dan wisatawan yang bekerja memperoleh persentase sebesar 39%. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai hasil dari penelitian. Setelah penelitian dilakukan, akhirnya peneliti memperoleh beberapa hasil. Yang pertama yaitu mengenai model pengukuran. Sebelum menguji hipotesis, koreliabilitas dan validitas konstruk diperiksa untuk memastikan kesesuaian instrumen penelitian. Konsistensi internal untuk keandalan model pengukuran diuji menggunakan Alpha-Cronbach dan keandalan komposit Cornell. Validitas konstruk diperiksa dengan validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen adalah ukuran konstruk yang secara teoritis harus terkait satu sama lain, sedangkan validitas diskriminan adalah ukuran konstruk yang secara teoritis tidak boleh terkait satu sama lain. Kedua ukuran bekerja sama sebagai subtipe validitas konstruk dan tidak ada ukuran saja yang cukup untuk menetapkan validitas konstruk. Berikut ini saya tampilkan tabel 1 mengenai reliability coefficient for construct. Di sini sudah tersaji beberapa data seperti faktor loading, p-value, Cronbach alpha, composite reliability, dan average variance extracted atau AVE. Dan akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Bahwa validitas konvergen dinilai dengan memeriksa item loading dan nilai T yang terkait.
Semua indikator harus lebih besar dari 0,50 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen telah tercapai. Karena nilai T yang rendah, pembebanan standar, dan skor rata-rata varians diekstraksi atau AVE, indikator probabilitas risiko dihapus dan konstruksi lain dianalisis ulang. Tabel 1 yang tadi sudah saya tampilkan itu menunjukkan beban faktor, nilai T, alpha Cronbach, skor reliabilitas komposit Fornell, dan AVE, dan menunjukkan konsistensi internal yang memadai. AVE dapat digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Akar kuadrat dari AVE dari konstruk harus lebih tinggi dari varians yang dibagi antara konstruk dan konstruk lain dalam model. Tabel 2 yang nanti akan saya tampilkan itu menunjukkan akar kuadrat dari AVE konstruksi dibandingkan dengan korelasi. Konstruksi keterlibatan memiliki tingkat AVE yang rendah dan akar kuadrat dari AVE. Namun karena tingkat AVE sedikit di bawah tingkat batas yang diusulkan, variabel keterlibatan tidak dikeluarkan dalam analisis. Berikut ini saya tampilkan tabel 2 mengenai correlation of latent variable. Di sini sudah tersaji beberapa data seperti involvement atau keterlibatan, kemudian ada experience quality atau kualitas pengalaman, kemudian ada satisfaction atau kepuasan, dan juga ada recommendation intention atau niat rekomendasi. Sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa untuk memperoleh hasil pada tabel 2 ini, kita hanya cukup mengakar kuadratkan AVE yang ada pada tabel 1. Saya beri contoh perhitungan, misalnya pada tabel 1 telah diketahui bahwa average variance extracted atau AVE dari involvement adalah sebesar 0,404. Lalu berapakah nilai correlation of latent variables-nya? Caranya cukup mudah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hanya perlu mengakar kuadratkan saja AVE involvement yang ada pada tabel 1. Dan sudah diketahui AVE dan involvement bahwa ini sebesar 0,404. Kita hanya tinggal mengakar kuadratkan saja dan kita akan memperoleh hasil sebesar 0,635, di mana ini sesuai dengan involvement yang ada pada tabel 2. Kemudian, kita akan membahas mengenai hasil yang kedua, yaitu berkaitan dengan model struktural dan pengujian hipotesis. Di sini saya tampilkan gambar 2 mengenai estimate result of the model. Di sini sudah tersaji beberapa data seperti involvement atau keterlibatan, kemudian ada experience quality atau kualitas pengalaman dengan R kuadratnya sebesar 0,296, kemudian ada recommendation intention atau niat rekomendasi dengan R kuadratnya sebesar 0,508, dan ada satisfaction atau kepuasan dengan R kuadratnya sebesar 0,455. Dan di sini juga telah disajikan data hasil beta dari tiap-tiap H, baik itu H1, H2, H3, hingga H6. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai maksud dari gambar 2 ini. H1 itu menunjukkan bahwa keterlibatan wisatawan budaya secara positif akan mempengaruhi kualitas pengalaman mereka. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka akan semakin tinggi pula kualitas pengalaman mereka. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterlibatan wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka akan semakin rendah pula kualitas pengalaman mereka. Kemudian kita akan beralih ke H2. H2 ini menjelaskan bahwa keterlibatan wisatawan budaya berpengaruh positif terhadap kepuasan mereka. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka tingkat kepuasan mereka akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterlibatan wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka tingkat kepuasan mereka akan semakin rendah. Kemudian kita akan berlanjut ke H3. H3 ini menjelaskan bahwa keterlibatan wisatawan budaya tidak mempengaruhi niat rekomendasi mereka. Hal ini dikarenakan
keterlibatan itu tidak secara sistematis menyebabkan perbedaan perilaku yang diharapkan. Untuk H3 ini ditunjukkan dengan garis yang terputus-putus. Kemudian kita akan berlanjut ke H4. H4 ini menjelaskan bahwa kualitas pengalaman wisatawan budaya secara positif akan mempengaruhi kepuasan mereka. Artinya, bahwa semakin tinggi kualitas pengalaman yang didapat oleh wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pengalaman yang didapat oleh wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka akan semakin rendah pula tingkat kepuasan mereka. Kemudian kita akan berlanjut ke H5. H5 ini menjelaskan bahwa kualitas pengalaman wisatawan budaya secara positif mempengaruhi niat rekomendasi mereka. Artinya, semakin tinggi kualitas pengalaman yang didapat oleh wisatawan budaya dalam suatu destinasi, maka akan semakin tinggi niat wisatawan dalam merekomendasikan destinasi tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pengalaman yang didapat oleh wisatawan budaya, maka mereka akan cenderung berkomentar negatif terhadap suatu destinasi. Dan hal ini dapat mempengaruhi reputasi dari suatu destinasi. Kemudian kita berlanjut ke H6. H6 ini menjelaskan bahwa kepuasan wisatawan budaya secara positif akan mempengaruhi niat rekomendasi mereka. Artinya, hal ini sama halnya dengan H5, hanya saja ini berkaitan dengan kepuasan wisatawan. Demikian. Kemudian, ini saya tampilkan tabel 3 mengenai hipotesis tes. Di sini sudah termuat beberapa data seperti P koefisien, t-value, dan result, di mana result pada tabel 3 ini semuanya menunjukkan data supported. Tabel 3 ini merupakan hasil yang digambarkan pada gambar 2. Kemudian, model struktural dievaluasi dengan menggunakan koefisien jalur standar tingkat signifikansinya, statistik T, dan estimasi R². Pada gambar 2 yang tadi sudah saya tampilkan, itu memberikan rincian tentang estimasi parameter untuk model dan R². Dan tabel 3 melaporkan hasil uji hipotesis dengan pengecualian hipotesis ke-7 yang menyatakan efek mediasi. R², kualitas pengalaman, kepuasan, dan niat rekomendasi masing-masing adalah 0,296, 0,55, dan 0,508 sesuai dengan gambar 2 yang tadi sudah saya tampilkan, yang menunjukkan bahwa variabel eksogen masing-masing konstruk menjelaskan 30%, 46%, dan 50% dari varian setiap konstruk. Nilai R² lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0,10. Semua hipotesis telah didukung. H1 dan H2 memprediksi bahwa tingkat keterlibatan yang tinggi berpengaruh langsung positif terhadap kualitas pengalaman dan kepuasan. Hasil analisis tersebut mendukung H1 dan H2 karena ditemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik. Untuk H1 telah ditemukan data beta sebesar 0,544, T sebesar 8,754, dan P kurang dari 0,001. Kemudian untuk H2 ditemukan beta sebesar 0,160, T sebesar 2,530, dan P kurang dari 0,05. Kemudian untuk H3 itu memprediksi bahwa keterlibatan tidak berpengaruh pada niat rekomendasi. Hasil tersebut mendukung H3 karena tidak ditemukan hubungan yang signifikan. Didapatkan data untuk H3 bahwa beta sebesar 0,040, T sebesar 0,558, dan P lebih dari 0,05. Kemudian untuk H4 dan H5 memprediksikan bahwa tingkat kualitas pengalaman berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan dan niat rekomendasi. Analisis tersebut mendukung H4 dan H5 karena ditemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik. Ditemukan data H4 beta sebesar 0,574, T
sebesar 7,916 dan P kurang dari 0,001. Kemudian untuk H5 ditemukan data beta sebesar 0,207, T sebesar 2,781 dan P kurang dari 0,01. Kemudian hipotesis H6 memprediksi bahwa tingkat kepuasan yang tinggi berpengaruh langsung positif terhadap niat rekomendasi. Hasilnya mendukung H6 karena ditemukan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik. Ditemukan data 6 yaitu beta sebesar 0,536, T sebesar 7,480 dan P kurang dari 0,001. Kemudian kita berlanjut ke hasil yang ketiga yaitu mengenai efek mediasi dari kualitas pengalaman dan kepuasan. H7 memprediksi bahwa kualitas pengalaman dan kepuasan memediasi hubungan antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Untuk menyelidiki efek mediasi, pertama-tama semua efek langsung, tidak langsung, dan total antara variabel diukur, dengan pengecualian jalur antara kualitas pengalaman dan kepuasan, karena ini tidak termasuk dalam analisis tentang efek mediasi. Tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung dari keterlibatan pada niat rekomendasi adalah 0,366 yang merupakan porsi substansial dari total efek. Ini bisa menjadi indikator efek mediasi. Kedua, analisis pendekatan kausal langkah klasik Baron dan Kenny pada tahun 1986 digunakan untuk menguji efek mediasi. 4 kondisi harus dipenuhi agar efek mediasi dapat dibentuk. Hubungan langsung antara variabel independen dan dependen. Variabel independen harus terkait dengan variabel mediasi. Ketika variabel independen dan mediasi merupakan prediktor dari variabel dependen, mediator harus secara signifikan terkait dengan variabel dependen. Ketika mediator ditambahkan, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen harus berkurang secara signifikan. Berikut ini saya sajikan tabel 4 berkaitan dengan direct, indirect, and total effect of relationship. Di sini telah tersaji beberapa data seperti direct effect, indirect effect, dan total effect, di mana data tersebut pada tabel 4 itu mendukung H7. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa hasil pada tabel 4 itu mendukung H7. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh antara keterlibatan dan niat rekomendasi pada langkah 4 menurun secara signifikan saat mengontrol kualitas pengalaman dan kepuasan mediator. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 yang nanti akan saya tampilkan, koefisien beta untuk jalur langsung antara keterlibatan dan niat rekomendasi signifikan pada langkah 1 dengan 0,465 dengan P kurang dari 0,000 dan tidak signifikan pada langkah 4 dengan 0,042 dengan P lebih dari 0,05. Akibatnya, temuan analisis mediasi mendukung efek mediasi penuh dari kualitas pengalaman dan kepuasan antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya pada poin 6, kita akan membahas mengenai kunci dari pembahasan. Setelah membaca jurnal, saya telah menemukan beberapa clue. Yang pertama yaitu pengalaman wisatawan, yang kedua kualitas pengalaman, yang ketiga wisata budaya, yang keempat keterlibatan wisatawan, yang kelima niat rekomendasi, dan yang keenam Istanbul. Kemudian yang ketujuh kita akan membahas mengenai kesimpulan. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir, minat yang belum pernah terjadi sebelumnya telah ditunjukkan dalam studi dan pemahaman konsep pengalaman oleh para akademisi. Meskipun variabel baru telah ditambahkan ke model berbasis pengalaman, keterlibatan jarang dimasukkan. Selain itu, untuk pengetahuan, kualitas pengalaman dan kepuasan tidak dievaluasi sebagai variabel mediator bersama antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Studi ini dilatar belakangi oleh perlunya penelitian yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan, kualitas pengalaman, kepuasan, dan niat rekomendasi dalam konteks pariwisata budaya di tingkat destinasi. Studi ini meneliti efek mediasi dari kualitas pengalaman dan kepuasan antara keterlibatan dan niat rekomendasi.
Berikut ini saya sajikan tabel 5 mengenai mediating test result. Di sini telah tersaji data beta dan p-value, di mana data ini pada tabel 5 itu mendukung data pada tabel 4. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu salah satunya berkaitan dengan implikasi teoritis, bahwa studi ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara keterlibatan dan kualitas pengalaman. Tidak ada studi sebelumnya dalam literatur pariwisata yang meneliti hubungan antara keterlibatan dan kualitas pengalaman. Namun, keterlibatan dan nilai yang dirasakan dari pengalaman destinasi diperiksa di sini dan hubungan positif ditemukan. Nilai yang dirasakan dari pengalaman destinasi memiliki 3 konstruksi pemeliharaan: peningkatan sosial dan rasa kesejahteraan yang serupa dengan kualitas pengalaman yang dioperasionalkan dalam penelitian ini. Studi ini juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara keterlibatan dan kepuasan, dan hubungan yang tidak signifikan antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Hasil campuran ada dalam literatur. Misalnya Pryor dan Ryan pada tahun 2012 tidak menemukan hubungan langsung yang signifikan antara keterlibatan pribadi dan kepuasan. Demikian pula, Chiu dan kawan-kawan pada tahun 2014 tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keterlibatan dan kepuasan. Kemudian, Huang dan kawan-kawan pada tahun 2005 mengusulkan dan menemukan hubungan kausal antara kedua variabel tersebut yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Selain itu, Pryor dan Ryan pada tahun 2012 tidak menemukan hubungan yang signifikan antara keterlibatan pribadi dan niat rekomendasi yang membenarkan hasil ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengalaman berpengaruh positif terhadap kepuasan. Hasilnya konsisten dengan studi sebelumnya, juga konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kualitas pengalaman memiliki efek positif pada niat rekomendasi. Sebaliknya, penelitian Chen dan Chen pada tahun 2010 menemukan jalur langsung yang tidak signifikan antara kualitas pengalaman dan niat perilaku. Hasil studi juga menunjukkan hubungan langsung antara kepuasan wisatawan dan niat rekomendasi. Serupa dengan penelitian lain, kepuasan hubungan positif dengan niat rekomendasi yang merupakan elemen dari niat perilaku. Studi ini juga menguji efek mediasi dari kualitas pengalaman dan kepuasan pada hubungan antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Tidak ada penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan mediasi ini. Sebaliknya, kualitas pengalaman dan kepuasan diselidiki secara terpisah sebagai variabel mediator. Misalnya, Gould dan Scott pada tahun 2004 menemukan bahwa kualitas pengalaman memediasi hubungan antara kualitas kinerja dan kepuasan secara keseluruhan. Dalam studi lain, Gould dan Illum pada tahun 2006 menemukan bahwa kepuasan pengunjung festival memediasi hubungan antara kualitas layanan, tingkat atribut, dan nilai dan niat perilaku. Chen dan Chen pada tahun 2010 menemukan bahwa kepuasan dan nilai yang dirasakan memediasi hubungan antara kualitas pengalaman dan niat perilaku. Temuan studi ini mengkonfirmasi kualitas pengalaman dan kepuasan sebagai variabel mediasi antara keterlibatan dan niat rekomendasi. Hasil ini menyiratkan bahwa pentingnya keterlibatan sehubungan dengan niat rekomendasi diakui melalui efek mediasi dari kualitas pengalaman dan kepuasan. Kemudian kita akan membahas kesimpulan yang kedua, yaitu mengenai implikasi manajerial, bahwa hasil ini juga memiliki implikasi manajerial yang penting. Secara khusus, peningkatan keterlibatan wisatawan dengan pariwisata budaya tidak cukup bagi pengelola dan perencana destinasi yang ingin meningkatkan niat rekomendasi. Sebuah destinasi harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas pengalaman dan kepuasan pengunjung. Oleh karena itu, seorang turis yang berkecimpung dalam pariwisata budaya dan yang mengalami kualitas dan kepuasan tingkat tinggi akan bermaksud untuk merekomendasikan destinasi tersebut. Studi ini mengasumsikan bahwa kualitas pengalaman wisatawan di destinasi dipengaruhi oleh 3 faktor: belajar, kenikmatan, dan pelarian.
Menurut hasil statistik kami, pembelajaran tampaknya memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pengembangan kualitas pengalaman. Namun, permintaan dan gaya belajar wisatawan budaya berbeda-beda sesuai dengan motivasi wisatawan dan pengalaman yang dicari. Pertimbangan dua kriteria ini, MacArthur pada tahun 2002 mengidentifikasi 5 jenis turis budaya, yaitu tujuan, tamasya, santai, insidental, dan kebetulan. Misalnya, motivasi utama wisatawan budaya yang bertujuan mengunjungi suatu destinasi adalah untuk mempelajari dan merasakan budaya lain secara intim. Untuk wisata budaya insidental, budaya tidak memainkan peran yang berarti dalam proses pengambilan keputusan dan menghadirkan pengalaman yang dangkal. Dari sudut pandang ini, destinasi dan atraksi budaya seperti museum dan istana harus merancang kegiatan belajar mereka agar sesuai dengan jenis turis budaya yang berbeda ini. Misalnya, panduan audio di Museum Sultan Ahmed harus memiliki pilihan yang memenuhi ekspektasi dan preferensi berbeda dari wisatawan budaya. Manajer atau perencana destinasi juga dapat menggabungkan pengalaman belajar dengan perasaan melarikan diri dan merancang aktivitas yang menarik bagi beberapa jenis wisatawan. Pertunjukan suara dan cahaya yang dipentaskan sesekali pada periode yang berbeda sejak tahun 1980 di distrik Sultan Ahmed merupakan contoh diferensiasi produk. Akan bermanfaat untuk mengulangi aktivitas ini dan aktivitas serupa dengan bantuan kemungkinan teknologi baru. Selanjutnya, merencanakan pertunjukan teater yang berkaitan dengan kekayaan sejarah, baik itu Romawi, Bizantium, dan Ottoman di distrik tersebut dapat meningkatkan kedalaman pengalaman bagi wisatawan budaya. Kemudian, distrik Sultan Ahmed juga tidak lepas dari permasalahan yang merusak pengalaman dan kepuasan wisatawan. Kemacetan turis merupakan masalah utama di distrik ini. Misalnya, Presiden Museum Istana Topkapi sebelumnya menegaskan bahwa 15.000 wisatawan dapat mengunjungi istana secara bersamaan dan ini di luar kapasitas istana. Perencanaan yang efisien dapat mengurangi kemacetan museum. Masalah lainnya adalah kurangnya staf tetap yang dipekerjakan oleh museum sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata yang mampu menyampaikan narasi atau cerita yang sesuai dengan karakteristik kelompok wisata, sebagai ganti penjelasan yang umum kepada semua kelompok tanpa mempertimbangkan perbedaan. Masalah lain di tempat tujuan adalah kemacetan lalu lintas kendaraan yang terkait dengan pemilik toko dan warga yang parkir di jalur bus wisata, terutama pengemudi taksi yang menolak penumpang lokal demi turis yang memberikan peluang untuk pungutan yang tidak adil. Jenis perilaku buruk ini disebutkan dalam buku panduan berjudul "Jangan biarkan supir taksi membawa Anda berkendara" dan memiliki efek negatif yang besar pada kepuasan wisatawan. Ada kebutuhan mendesak akan peraturan parkir dan pengemudi taksi untuk meningkatkan kepuasan dan rekomendasi dari wisatawan budaya. Dengan peningkatan ini, destinasi bersejarah yang menawarkan keramah tamahan serta pilihan makanan dan minuman berkualitas tinggi ini akan membantu menjamin pengalaman wisatawan yang berkualitas dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dewi Normalinda Agus Saputri pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.